puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Kita berdoa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami nikmati sepanjang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa, bagaimana kami berkumpul keluarga lepas keluarga Tuhan, untuk sama-sama kami mau dibentuk, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, untuk kami mau menerima kebenaran yang akan menguatkan kami, kebenaran yang akan membimbing kami, menuntun langkah kami, sehingga dalam setiap perjalanan hidup kami, firman itu akan menjaga kami, sehingga kami terus berjalan di dalam terang-Mu Tuhan, dan kami tidak tersesat. Terima kasih Tuhan, berikan telinga seorang murid, berikan hati seorang hamba bagi kami, sehingga kami bisa mendengar firman ini, dan kami melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami berbahagia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, biar pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu dapat didengar oleh setiap telinga dan dapat menumbuhkan iman dan pengharapan di dalam hati kami semua. Kami siap untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bersyukur untuk hari ini. Apa kabar saudara? Saya percaya bahwa kabar saudara dan kita semua dahsyat dan luar biasa. Dan kita bersyukur kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Juni. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan buat kepercayaan yang Tuhan berikan dapat melayani jemaat IAS. Dan tema kita Gereja IAS pada bulan ini berbicara tentang pelayanan servanthood atau pelayanan seorang hamba. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai ke 11 kita baca firman Tuhan ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Elohim. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Elohim. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Elohim, supaya Elohim dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ia adalah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara memperhatikan tentang 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai ke 11, ini surat yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Paulus, kalau saudara perhatikan ada dua kata kunci dari ayat 10 dan ayat 11. Di dalam ayat 10 di situ dikatakan pengurus yang baik. Kita punya tema adalah pelayan seorang hamba. Untuk menjadi pelayan yang menjadi seorang hamba yang baik, maka kita perlu menjadi pengurus yang baik. Dan di dalam ayat yang ke-11 ada kata kunci. Di situ dikatakan melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Elohim kepada kita. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan harus dilakukan dengan baik, dan semua yang kita dapat kerjakan itu semua karena kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kekuatan Elohim yang diberikan bagi kita. Sehingga pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang 5 ciri pelayanan seorang hamba. Karena di sini dikatakan harus menjadi pengurus yang baik dan melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan. Sehingga kalau kita melihat ada 5 ciri pelayanan seorang hamba. Ada 5 ciri pelayanan seorang hamba. Yang pertama, yaitu kita harus menjaga hati kita dalam pelayanan. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Sebab di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Firman Tuhan datang buat kita bahwa untuk memiliki hati hamba dalam melayani, kita harus menjaga hati kita. Supaya hati kita terus ada yang disebut dengan terpancar kehidupan. Apa sih maksud ayat ini? Yang dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya, kalau kita melihat di dalam semua pengajaran yang Yesus ajarkan bagi kita, sebab Yesus adalah gambaran
daripada sosok yang mengajar kita untuk menjadi pelayan yang merendahkan diri atau menjadi pelayan yang menghamba. Kita Markus menjelaskan dengan sangat jelas tentang Yesus sebagai seorang hamba. Sehingga di dalam pelajaran yang Yesus berikan untuk kita supaya kita saling mengasihi, yaitu di dalam mengasihi kita harus ada mengampuni, kita harus memaafkan, kita harus menerima, kita harus melupakan dan membalas yang jahat dengan yang baik. Amin, saudara. Di dalam mengasihi selalu ada mengampuni, memaafkan, menerima, melupakan, dan selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Yesus ajarkan. Untuk menjadi pelayan yang baik, yang menghamba, yang merendahkan diri, harusnya dalam kehidupan kita selalu ada kata mengasihi. Harusnya dalam kehidupan kita selalu bisa mengasihi. Suami dan istri harus saling mengasihi. Seringkali kita mengalami dalam rumah tangga kita ada proses-proses yang Tuhan izinkan, dan seringkali iblis masuk di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk membentuk hati kita. Seringkali banyak saya temui orang, dan orang selalu bertanya begini, kenapa selalu orang dari dalam yang selalu menyakiti hati kita? Kenapa selalu harus orang dari dalam? Orang-orang terdekat kita yang selalu menyakiti hati kita. Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus orang di dalam? Saudara, kenapa sampai Tuhan izinkan supaya orang yang di sekitar kita yang menyakiti kita? Karena disitulah Tuhan membentuk hati kita. Gini, contoh. Saudara, kalau saya bermasalah dengan orang yang saya tidak kenal, orang yang jauh, orang yang tidak pernah saya ketemu dengan dia, akan sangat gampang untuk saya melupakan masalah itu. Tapi kalau orang di sekitar saya, orang yang setiap hari saya ketemu, disitulah pembentukan terjadi dalam kehidupan saya. Makanya kita lihat Yesus dalam pelayanannya, yang menyangkal dia adalah murid-muridnya, yang menjual dia adalah murid-muridnya, yang meninggalkan Yesus adalah murid-muridnya. Namun apa yang terjadi ketika kebangkitan Yesus? Yesus datang mencari mereka. Yesus datang mencari murid-murid yang sudah melupakan dia, yang telah menyangkal dia, yang telah menjual dia, yang telah meninggalkan Yesus. Yesus datang mencari mereka, dan alhasil dari kasih yang Yesus berikan kepada mereka, terjadilah pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan murid-murid. Sehingga saya mau katakan bagi saudara, kita perlu penting memiliki hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi. Dalam rumah tangga, suami harus bisa mengasihi istri, istri harus bisa mengasihi suami. Saudara, kalau saya kasih contoh ilustrasi untuk saudara, seringkali kita berkata begini, bahwa tidak bisa, ya, saya memaafkan dia, tapi untuk berkomunikasi sama dia saya sudah tidak mau. Saya memaafkan dia, tapi untuk membangun hubungan lagi dengan dia saya tidak mau. Berarti saya mau katakan bagi saudara, saudara bukan hamba. Sebab seorang pelayan yang menjadi hamba, dia bisa merendahkan dirinya untuk bisa menerima orang yang sudah menyakiti hatinya. Itu menjadi hamba. Karena kalau kita berkata bahwa kita mengasihi, harusnya kita bisa, yang tadi saya katakan, mengampuni, memaafkan, menerima, melupakan, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Satu contoh saudara, ketika saya punya luka di tangan, untuk mengetahui luka itu sudah sembuh atau belum, apa yang harus saya lakukan saudara? Bukankah luka itu harus saya tekan? Kalau saya tekan luka itu dan luka itu masih sakit, berarti luka itu belum sembuh. Tapi kalau saya tekan luka itu dan luka itu sudah tidak sakit, berarti luka itu sudah sembuh. Begitupun hati. Ketika kita berkata kita sudah mengasihi, namun ketika kita ketemu dengan orang itu dan kita tidak bisa berdamai, malah kita meninggalkan dia, kita nggak bisa bangun lagi hubungan dengan dia, berarti tandanya kita belum mengampuni. Berarti tandanya kita belum mengasihi, dan hati kita belum beres. Makanya kalau kita dapat berkata bahwa kita sudah mengasihi, berarti kita sudah sembuh dari setiap luka kita. Sehingga untuk bertemu dengan orang yang menyakiti kita, kita tidak akan pernah lagi terluka. Amin saudara, haleluya. Dan yang berikut adalah hati yang memiliki belas kasihan. Dalam pelayanan Yesus sebagai seorang hamba, Yesus selalu menekankan untuk mengasihi dan melayani dengan penuh belas kasihan. Di dalam Matius pasal 18, perumpamaan tentang domba yang hilang, bagaimana Yesus gambarkan tentang hati yang punya belas kasihan dalam pelayanan seorang hamba harusnya seperti ini. Matius pasal 18 ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor dari antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan
dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Saudara, dari apa yang kita baca Matius pasal 18, di sini Tuhan sedang mengajari kepada kita pelayanan kepada jiwa-jiwa harus difokuskan kepada keselamatan dan bukan kepada jumlah. Makanya seorang hamba yang melayani jangan pernah melihat jumlah dalam pelayanan yang dia layani. Seringkali ketika ada jumlah yang banyak kita bersemangat. Ketika kita diposisikan di satu tempat yang baik, kita akan bersemangat dalam melayani. Tapi ketika kita dapat satu posisi yang kurang baik, mungkin kita akan melayani dan tidak maksimal. Karena apa? Kita nggak ngerti tentang pelayanan hamba. Tapi kalau kita ngerti tentang pelayanan hamba, ini bukan tentang berapa jumlah. Ini bukan tentang berapa banyak. Ini juga bukan tentang posisi kita, tapi fungsi dalam pelayanan kita. Kita harus ngerti, kita dipanggil untuk keselamatan jiwa-jiwa, bukan untuk berapa banyak. Haleluya. Sehingga seringkali banyak hamba Tuhan terjebak di dalam jebakan ini. Mereka hanya mau melayani kalau jumlah peserta itu banyak. Tetapi kalau sedikit, mereka tidak mau. Seringkali saya pernah terjebak dengan perangkap ini, saudara. Firman Tuhan, bahan khotbah saya siapkan yang paling bagus hanya untuk event-event besar. Tetapi untuk event-event kecil, kadang-kadang juga tidak belajar. Karena berpikir kita punya Roh Kudus yang akan menuntun kita. Padahal itu sikap, bukan sikap seorang hamba. Tapi hari ini kita belajar sikap seorang hamba. Yesus ajarkan kepada kita 99 dia tinggalkan dan satu dia cari. Ini tentang fungsi dalam pelayanan. Satu jiwa sangat berharga. Oleh sebab itu dalam setiap pelayanan kita, mari fokus pelayanan kita kepada keselamatan jiwa-jiwa dan bukan jumlah atau posisi. Amin, saudara. Yang kedua, untuk menjadi pelayan yang memiliki hati hamba, kita harus menjaga pandangan kita. Kenapa kita harus menjaga pandangan kita? Karena akan ada banyak hal besar yang Tuhan buat bagi kita ketika kita melayani Tuhan. Namun mata kita harus selalu memandang kepada jiwa-jiwa dan bukan kepada apa yang mampu kita dapat dalam melayani. Saudara, ini perangkap yang kedua yang seringkali iblis buat dalam kehidupan para pelayan kalau kita tidak menjadi hamba, yaitu apa? Mata kita, pandangan kita, fokus kita akan berubah di dalam pelayanan kita. Karena apa? Suatu kali dalam pelayanan kita, Tuhan akan promosikan kita, Tuhan akan angkat kita jadi kepala dan bukan ekor. Disitulah Tuhan menguji kita. Apakah pandangan kita berubah ataukah tetap tertuju kepada jiwa-jiwa? Matius pasal yang keempat, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita lihat satu contoh yang luar biasa dari kehidupan Tuhan Yesus. Ketika dia sebelum memulai pelayanannya, di situ Yesus berpuasa. Dan apa yang terjadi di dalam Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9? Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau yang harus menyembah kepada Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Saudara, dalam pelayanan yang mau dimulai oleh Yesus, iblis hadir di situ dan menawarkan keindahan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Seringkali dalam pelayanan Tuhan akan izinkan kita untuk menikmati berkat-berkat yang besar. Tapi di situ dilihat hati kita. Bagaimana pelayanan kita? Apakah terfokus kepada keselamatan jiwa-jiwa ataukah keuntungan pribadi? Sehingga saudara, Filipi berkata kepada kita, karena itu, Filipi pasal 3 ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Saudara, di akhir zaman akan muncul para pelayan-pelayan yang kita dapat melihat fokus pandangan mereka
Apakah kepada jiwa-jiwa ataukah kepada keindahan yang ada di dalam dunia ini? Sehingga di dalam pelayanan kita, sebab Tuhan mau supaya pelayanan kita terfokus kepada jiwa-jiwa dan bukan untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Haleluya. Sebab Tuhan mau supaya kita belajar supaya kita mau mencari jiwa-jiwa, bukan untuk mencari keuntungan pribadi dalam kehidupan kita. Dan hal ini karena tadi di dalam ayatnya yang ke-11 di dalam 1 Petrus tadi diajarkan buat kita, kalau kita dapat melakukan semuanya, kita dapat menahan hati kita untuk tidak mau menginginkan perkara duniawi, itu semua karena kekuatan yang dianugerahkan bagi kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang dianugerahkan. Sebab Tuhan bertakhta di dalam setiap pujian dan penyembahan untuk bisa menaklukkan supaya mata kita, pandangan kita tidak terarah kepada yang lain, hanya kepada jiwa-jiwa. Perlu ada pujian dan penyembahan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang 10, maka berkatalah Yesus, "Inyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau yang harus menyembah kepada Tuhan Elohimu." Untuk dapat kuat supaya pandangan kita tetap memandang kepada jiwa-jiwa dan bukan kepada keinginan dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu menyembah kepada Tuhan. Dan yang ketiga saudara, poin yang ketiga, selain kita harus menjaga pandangan kita, kita harus juga menjaga ucapan kita. Kenapa kita harus menjaga ucapan kita? Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 6 berkata demikian. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kita harus bisa menguasai lidah kita. Kita hidup di dalam dunia sekarang ini yang selalu berusaha untuk membuat kita berbicara bohong dan berbicara dusta. Namun firman Tuhan ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita, seringkali dalam berbisnis, seringkali iblis hadir di tengah-tengah bisnis kita untuk membuat kita selalu berkata bohong dan berkata curang. Contoh dalam bisnis, seringkali ketika ada tawar-menawar yang terjadi, saudara, seringkali kita punya toko, lalu ada orang datang, orang tawar barang kita, boleh nggak harga sekian? Kita bilang, aduh maaf, modal saja belum dapat. Padahal mungkin modalnya tidak seperti yang dia tawar, saudara. Tapi seringkali kita sudah lakukan seperti itu dan kita sudah berbohong. Makanya dalam bisnis kita perlu yang disebut dengan hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat menjawab perkara-perkara seperti itu dan kita tidak jatuh dalam dosa. Cukup bilang seperti ini, saudara, kalau Bapak mau beli, beli. Kalau tidak mau beli, tidak apa-apa. Kalau dia tawar, saudara bilang harganya cuma sekian. Kalau Bapak mau beli, beli. Kalau tidak, tidak apa-apa. Daripada kita berbohong, modalnya belum dapat, Pak. Sehingga kita harus jaga ucapan kita. Bukan saja saat kita berbicara kepada orang dalam bisnis kita, namun saat kita juga ada dalam pelayanan, supaya kita tidak jatuh dalam yang disebut dengan menghakimi. Sering juga kita memakai mulut kita untuk menghakimi orang. Makanya dalam Yohanes pasal 8, kalau kita lihat tentang perempuan yang berdosa dibawa oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mulai menghakimi dia dengan dosa yang dia lakukan. Namun firman Tuhan ajar buat kita sebagai seorang pelayan yang merendahkan diri, kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus menguasai lidah kita. Kita perlu firman Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita harus baca firman Tuhan setiap hari dan harus kita ucapkan supaya perkataan kita selalu yang keluar adalah berkat. Kolose pasal 3 ayat 16a berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hindari mulut dusta, hindari kebohongan dari mulutmu, dan biarlah perkataan-perkataan Kristus yang tinggal dalam kehidupan kita. Itulah sikap seorang pelayan yang menghamba. Yang keempat, kita harus menjaga sikap. Ini paling penting, saudara, kita harus perhatikan. Kenapa kita harus menjaga sikap? Dalam pelayanan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Untuk apa Tuhan mengangkat kita? Sebenarnya semuanya itu untuk melihat sebenarnya siapa diri kita. Kita ingat tentang Daud dan juga Saul. Ketika Tuhan mempromosikan Saul dalam hidupnya. Dan ketika Samuel datang menegur Saul, apa yang Saul katakan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-18? Tuhan telah menyuruh engkau pergi. Dengan pesan, pergilah, tumpaskanlah orang-orang berdosa, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan
dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu ayat 30, ketika Samuel datang menegur Saul, apa yang dikatakan oleh Saul kepada Samuel? Tetapi Saul berkata, aku telah berdosa, tetapi tunjukkan juga rasa hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Saul berkata kepada Samuel, tunjukkan juga rasa hormatmu. Seringkali ketika kita dipercayakan melayani dan kita sudah diangkat, seringkali kita tidak mau mendengar nasihat, dan seringkali kita menganggap remeh. Oleh sebab itu, sebagai seorang pelayan yang menghamba, nasihat itu penting dalam kehidupan kita. Setinggi apapun pelayanan yang sudah Tuhan percayakan buat kamu, harusnya kita memiliki sikap sama seperti Daud. Ketika dia berbuat dosa dan Nathan, nabi kecil, datang menegur Daud, apa yang Daud berkata? Di dalam 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu Daud berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak akan mati. Saat Nathan datang menegur Daud, Daud seorang raja, seorang yang hebat, namun Daud merendahkan dirinya untuk mendengarkan nasihat. Oleh sebab itu saya mau katakan bagi saudara, jaga sikap kita saat kita mulai dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan. Teguran itu sangat penting untuk membangun kehidupan kita dalam pelayanan kita, sehingga sikap yang benar didapat dari pengalaman. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, ketika dinasihati, ketika ditegur, karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan mendengarkan nasihat itu karena dia tahu dia sampai di ujung, di titik keberhasilan pelayanannya, itu semua karena Tuhan. Sehingga Daud berkata dalam 2 Samuel 7 ayat 18, dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Elohim, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Daud ingat siapa yang membawa dia. Oleh sebab itu jangan pernah lupa, kalau Tuhan mulai mengangkat kita, jagalah sikap kita sebagai seorang pelayan yang menjadi hamba. Dan yang terakhir, yang kelima saudara, yaitu kita harus menjaga penampilan hidup. Saudara, ini kita harus perhatikan, ini poin paling penting. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, kadang Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah. Dengar baik-baik. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, kadang Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah. Namun semua berkat yang Tuhan berikan menguji kita untuk mengetahui siapa kita sebenarnya. Seorang hamba harusnya tahu semua berkat yang dia terima hanya untuk kemuliaan Tuhannya, bukan untuk kebanggaan dirinya. Kenapa kita harus menjaga penampilan hidup kita? Sebab di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, 1 Timotius 6 ayat 7 sampai yang ke-9 berkata, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu dan yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berkat yang kita terima dalam pelayanan harusnya kita pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk merubah penampilan hidup kita. Banyak kali orang diberkati dalam pelayanannya, koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi benda-benda mewah. Untuk apa sebenarnya? Padahal di dalam Timotius dikatakan, sebab kita tahu kita tidak membawa satu apapun ke dalam dunia ini, dan kita mati pun kita tidak membawa itu. Kenapa kita harus mengkoleksi itu? Makanya sebagai seorang pelayan, kita ketika diberkati, harusnya berkat itu kita pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk merubah penampilan hidup kita. Kita lihat pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid, mereka jauh dari kata yang disebut mewah. Mereka hidup sangat sederhana. Padahal pelayanan Tuhan Yesus dan murid-murid sangat luar biasa. Orang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang sakit semua disembuhkan. Untuk memperoleh keuntungan bisa saja, tapi Yesus setiap kali dia dapat berkat di dalam pelayanannya, selalu dia pakai untuk membiayai penginjilannya. Dia membiayai orang-orang yang datang mendengar firman yang disampaikan, dia beri makan mereka. Harusnya pelayanan kita sebagai seorang hamba bukan untuk mengkoleksi rumah-rumah dan mobil-mobil mewah, tapi kita pakai berkat itu untuk menolong hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman. Kita menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan di desa-desa yang membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan. Harusnya gereja Tuhan, harusnya hamba-hamba Tuhan yang diberkati bisa memperhatikan mereka seperti itu. Karena apa? Kita harus jadi hamba, pelayan yang baik dalam kehidupan kita. Sebab Daud berkata kepada kita dalam 2 Samuel 7,
Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah-rumah dari kayu aras, padahal tabut Elohim diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai. Lalu di dalam 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14, apa yang Daud lakukan untuk pekerjaan Tuhan ketika Daud diberkati? Dengarkan ini saudara, ketika Daud diberkati, Daud tidak mengkoleksi harta untuk dirinya, tapi dia fokus membangun rumah Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahanku, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak dapat ditimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambah lagi. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan harta yang banyak untuk pekerjaan rumah Tuhan. Daud mengerti tentang berkat yang harus dia terima, harus dia pakai untuk pekerjaan Tuhan. Rasa cukup itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup dalam dunia ini kalau kita terus hidup dengan tidak rasa cukup. Makanya saudara, saya mau katakan bagi saudara, rasa cukup kita dapat saat kita mulai memikirkan perkara-perkara sorga dan bukan perkara-perkara dunia. Matius pasal 6 ayat terakhir saudara, ayat 19-20, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi nyengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga nyengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Oleh sebab itu saudara, yang terakhir, milikilah hati sebagai seorang hamba ketika diberkati. Mari kumpulkan harta di sorga. Berkat yang kamu terima, pakai untuk pekerjaan Tuhan dan menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang dalam kesusahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa hidup dalam kehidupan saudara. Kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, mari miliki hati seorang hamba yang mau melayani Tuhan dengan sikap yang benar. Sebab firman Tuhan berkata di akhir-akhir zaman akan muncul masa yang sukar, kasih akan menjadi dingin, dan banyak orang akan hidup sesuka dengan hatinya. Tapi mari jemaat Tuhan YAS, mari hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pakai apa yang kau punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang Tuhan sampaikan bagi kami. Biarlah kami menjadi pelayan yang menjadi hamba Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau Tuhan hidup untuk menjaga pandangan kami, sehingga fokus pandangan pelayanan kami hanya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kami mau Tuhan untuk menjaga ucapan kami Tuhan, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan terus yang memberkati. Kami mau Tuhan dalam pelayanan kami Tuhan, kami menjaga sikap kami, sehingga ketika nasihat teguran itu datang dalam kehidupan kami mau merendahkan hati kami Tuhan untuk menerima teguran itu, supaya kami lebih baik lagi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau Tuhan supaya kebenaran-Mu yang telah datang bagi kami itu Tuhan, supaya kami mau memakai berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami dapat memberkati orang-orang di luar sana Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, berkat yang Tuhan percayakan, seperti firman-Mu berkata, hendaklah kelebihan-Mu saat ini mencukupkan kekurangan mereka, supaya kekurangan-Mu kelak akan dicukupkan oleh mereka. Kami tahu Tuhan bahwa berkat yang Tuhan percayakan bukan untuk kami mengkoleksi, tapi untuk kami bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami bagikan Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berikanlah hati seorang hamba, hati yang mau memberi, hati yang tidak pelit, hati yang mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah setiap kami yang melayani pekerjaan Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan rasa cukup. Kami hidup dengan cukup, kami hidup dengan bersyukur, sehingga kami, apa yang kami terima, kami selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman ini. Firman ini tertanam, berakar, dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Firman ini akan menjadi kekuatan penolong yang menerangi jalan kami menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Kami butuh firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan kami lakukan, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kami akan diangkat, dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga, karena kami hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman ini. Kami percaya firman ini telah jatuh di tanah hati yang baik. Firman ini akan berbicara jauh lebih baik Tuhan dalam setiap hati-hati seluruh sidang jemaat. Hamba-Mu berdoa Tuhan dalam nama Yesus, bila ada sidang jemaat yang masih hidup dalam kepahitan,
kebencian Tuhan. Mari Tuhan Engkau datang jamah hati mereka, sehingga mereka mau hidup dalam mengasihi Tuhan. Tuhan jamah hati mereka, jamah bibir mulut mereka Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang terus memberkati. Tuhan jamah Tuhan hati kami Tuhan, supaya kami tidak terikat dengan kekayaan dunia ini, tapi kami mau hidup untuk berbagi. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.